Pada awal abad ke-17 Makassar adalah kota dagang penting yang menjadi pusat perdagangan dari Maluku, dan depo barang dari daerah yang lebih jauh. Kerajaan Gowa yang beribu kota di Makassar adalah berusaha keras untuk meningkatkan kekuatannya, dan melakukan ekspansi wilayah dengan sukses besar. Sekitar tahun 1640 sebagian besar telah mencapai tujuan itu dan telah menaklukkan beberapa daerah yang dulunya milik Ternate, seperti Manado dan Pulau Buton dan Buru, Salejer, Flores, Sumbawa, Bima. Itu juga terjadi dan berlaku untuk pantai timur Kalimantan yang kaya itu. Belanda pertama kali memperoleh izin pada tahun 1609 untuk mendirikan loji di Makassar, tetapi itu telah kedaluarsa 9 tahun kemudian, dan seterusnya hubungan itu selalu kurang lebih bermusuhan. Pada 1636 ibu kota dihadang oleh armada Belanda, yang mengarah pada perjanjian damai tahun 1637. Pada akhir abad ke-17, penantang utama hegemoni militer dan perdagangan VOC Belanda di kawasan timur Nusantara adalah Kesultanan Gowa. Kesultanan ini memiliki kekuatan militer yang besar yang harus diperhatikan oleh Belanda dengan lebih serius dibanding penantang-penantang lainnya, seperti Ternate dan Tidore. Konflik Gowa VOC sejak tahun 1615 hampir tak terputus. Pada tahun 1660 sebuah armada VOC, yang terdiri dari 31 kapal menyerang Gowa, dan berhasil menghancurkan kapal-kapal Portugis yang ada di pelabuhan Makassar, dan memaksa Sultan Hasanuddin Tumenangari Balapangkana menerima kesepakatan damai Agustus-Desember 1660. Namun kesepakatan ini tidak berhasil mengakhiri permusuhan. Ketegangan lain muncul. Fakta Arung Palaka mendapat perlindungan dari VOC, dan sebuah kapal VOC terdampar dan dirampok, dan ketika pejabat VOC melakukan penyelidikan dibunuh bersama anak buahnya. Setelah lewat upaya perundingan gagal, lalu dirancanglah sebuah serangan bersama ke Gowa pada tahun 1666. Durasi panjang perang ini dari 1666 hingga 1669 menunjukkan bahwa kompeni tidak menerima kemenangan sebagai hadiah. Pertempuran berdarah dan keras kepala, di mana kekuatan kompeni berkembang lambat, kadang-kadang bahkan dipukul mundur.
Demikian akhirnya perang disudahi di desa Bongaya, para utusan bertemu dan jadilah apa yang disebut Perjanjian Bongaja ditandatangani, yang akan berfungsi selama berabad-abad untuk mengatur hubungan di Sulawesi Selatan, 18 November 1667, meski kemudian muncul perang babak kedua pada tanggal 27 Juli 1669, dan berakhir dengan Perjanjian Bongaya yang kedua. Para penguasa itu disumpah di atas Al-Quran dan dengan meminum air keris. Meskipun Perjanjian Bongaya hanya menyebutkan persahabatan dan persekutuan, namun Makassar telah mengakui keberadaan Kompeni Belanda dengan perusahaan VOC. Kota dihidupkan. Kompeni menghancurkan semua benteng Goa kecuali satu, yaitu Benteng Ujung Pandang, yang masih ditempati oleh VOC Belanda. Spelman menamainya kembali seperti nama kampung halamannya Rotterdam, dan masih menjadi salah satu benteng terpelihara terbaik dari era Kompeni. Bahkan gereja garnisun digunakan lagi.